Kejaksaan Agung bergerak cepat dengan melimpahkan berkas perkara dua tersangka dari penyidikan ke penuntutan. Adapun dua tersangka yang sudah diserahkan ke penuntut umum, yakni atas nama Tamron Tamsil alias Aon, TN alias AN, selaku beneficial ownership atau pemilik manfaat CVVIP dan PT MCN, dan Ahmad Albani atau AA, selaku manajer operasional tambang CVVIP dan PT MCN. Nantinya, dua tersangka akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sementara 20 tersangka lainnya diagendakan akan menyusul untuk disidangkan dalam waktu dekat ini. Tim penyidik telah melimpahkan kasus ini dari penyidikan ke penuntutan dengan menyerahkan tersangka dan barang buktinya, atau lebih sering kita dengar dengan tahap 2. Adapun tersangka yang sudah diserahkan ke penuntut umum terdiri dari dua tersangka. Yang pertama adalah tersangka atas nama inisial T alias A alias AN selaku beneficiary owner dari CVVIP. Sedangkan yang kedua adalah tersangka atas nama AA selaku manajer operasional tambang dari CVVIP dan PT MCM. Terkait dengan penyerahan ini, kegiatan selanjutnya tim penuntut umum sedang mematangkan atau memantapkan lagi susunan surat dakwaan, dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa dilimpahkan ke pengadilan. Tersangka ini akan dilakukan penahanan lanjutan selama 20 hari untuk tersangka A alias AN akan tetap dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, sedangkan untuk tersangka atas nama AA akan tetap ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terkait dengan penyusunan dakwaan, kita usahakan secepat mungkin, dan nanti ini kita akan limpahkan ke Pengadilan Tipikor di Jakarta Pusat. Sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin telah mengumumkan kerugian negara yang mencapai 300 triliun rupiah terkait kasus PT Timah. Angka tersebut jauh lebih besar dari perkiraan awal, yakni sebesar 271 triliun. Tidak main-main, Jaksa Agung menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk melakukan audit terkait kerugian negara. Lantas, apa kata pegiat anti korupsi yang juga sekaligus pendiri Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus, usai Kejaksaan Agung mengumumkan kerugian negara yang mencapai 300 triliun? Pak Jaksa Agung sama Pak. Wah. Di depan Pak. Di depan Pak. Biar kata tim media. Adalah penyerahan hasil perhitungan kerugian negara untuk perkara Timah. Perkara Timah ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis. Yang semula kita perkirakan 271 dan ini adalah mencapai sekitar 300 T. Hari ini kami menyerahkan laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagai tindak lanjut atas permintaan penyidik untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara perkara, sekali lagi perkara dugaan tindak pidana korupsi, tata niaga,
komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah, total kerugian keuangan negara adalah sekitar 300,003 triliun. Dan keraguan publik yang menyebut bahwa angka ini seperti diragukan menjadi bisa terbantahkan. Kami sekali lagi bangga kepada BPKP yang mumpuni meneruskan apa yang dipikirkan oleh aparat penyidik Kejaksaan Agung bersama dengan apa yang dihitung oleh ahli lingkungan dari UI itu ternyata benar, luar biasa. Kejaksaan Agung berkonsolidasi dengan APIP-nya pemerintah itu benar melakukan penyidikan ini dengan sempurna. Memang ada konsekuensi dan konsekuensi ini menurut kami cukup berat. Ini luar biasa BPKP. Setelah mereka diminta oleh Kejaksaan untuk menghitung, BPKP membuat formulasi yang tepat, kuat, menghasilkan hitungan lebih besar daripada penghitungan sementara dari Kejaksaan. Ini konsekuensinya adalah Kejaksaan harus cepat mengejar potensi atau peluang untuk pengembalian kerugian negara itu sendiri. Ini pekerjaan berat, ini tidak mudah. Tetapi kami yakin konsolidasi dari Kejaksaan Agung RI untuk memenuhi harapan dari penghitungan BPKP, mereka akan lakukan dengan semaksimal mungkin. Kita netizen rakyat Indonesia mendoakan insya Allah mereka mampu menempuh dan mewujudkannya. Hukuman itu kita melihat setara, sudah imbal balik atas kelakuan mereka. Jadi mungkin seperti itu yang paling ideal, paling sempurna. Kalau tidak, kasihan bangsa kita, alamnya dirusak, rakyatnya menderita, mereka pesta pora. Perkara timah telah memasuki tahap akhir pemberkasan dan diharapkan dalam seminggu ke depan, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Angka yang tadi disebut sebesar 300, sekian triliun ini masuk dalam kualifikasi kerugian negara. Jaksa akan maju ke persidangan, dalam dakwaannya tidak memasukkan kualifikasi perekonomian negara. Jadi sekali lagi nih ya, ini penting. Jaksa tidak akan memasukkan jumlah atau nilai yang masuk dalam kategori kerugian perekonomian negara. 300, sekian triliun akan didakwa sebagai kerugian negara. Mengapa begitu? Nanti silahkan hari ini kita buka selebar-lebarnya kepada teman-teman media, karena saatnya sudah tepat. Kemarin kan banyak itu yang berpendapat tentang 271, yang intinya perdebatan apakah ini real loss atau potensial loss. Diperdebatkan, saya dengar itu. Saya baca juga di medsos. Wah, ini masih potensi. Ini belum real. Nah, ini silakan teman-teman tanya, ahlinya ada, Ibu Deputi ada, saya ada. Sehingga kita bisa mengklirkan apa yang menjadi alat bukti dan jaksa yakin bahwa ini adalah kerugian real yang harus nanti jaksa tuntut sebagai kerugian negara. Bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana proses nanti penuntutannya, ini sedang kita lakukan. Terkait pertanyaan tadi, bahwa siapa-siapa saja yang menikmati, siapa saja yang dibebani, ya, kami belum bisa sampaikan ke publik. Kenapa? Karena terkait tim pelacakan aset kami masih bekerja dan berjalan di lapangan. Beban kita selain membuktikan bahwa ini adalah pidana tipikor yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat dari PT Timah bermufakat jahat dengan pihak swasta, sehingga kewajiban kedua bagi penyidik bagaimana ini bisa mengembalikan kerugian yang telah terjadi.
tentu saja semua itu diukur, tidak dikira-kira, dan parameternya sudah jelas, dan sehingga tidak ada istilah potential loss. Itu adalah betul-betul total loss, ya. Nah, sehingga berdasarkan itulah kemudian kami menghitung kerugian seperti yang teman-teman ketahui tadi. Jadi ada ecological disturbance, terganggu, ya. Kemudian yang kedua adalah environmental economic yang rusak, dan yang ketiga itu adalah pemulihan yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu harus tahu, ya, bahwa poin 1 dan 2 yaitu kerugian ekologis dan ekonomis itu mestinya itu hak negara yang bisa didapatkan kalau tidak terjadi kerusakan di situ. Nah, kemudian yang kedua, akibat kerusakan yang terjadi maka itu harus dipulihkan. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian adalah kalau dia tidak dipulihkan, lalu tanggung jawab siapa? Nah, dari regulasi yang ada, apapun alasannya, PT Tambang Timah Tbk itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di lokasi tersebut.